Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membacakan hadis, jadi belum kita detailkan secara terperinci makna daripada hadis tentang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kejadian wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya beliau mulai sakit di rumah Sayyidah Maimunah Ummahatul Mukminin. Kemudian beliau minta izin agar tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di akhir-akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keadaan yang memang terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Kemudian ketika beliau sadar, beliau merintahkan Bilal bin Rabah untuk memandangkan azan, kemudian menyuruh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami ketika beliau sadar. Wa hadatha hadha fi aktsar min salah hatta dzakarat Sayyidah Aisyah. Ini tidak hanya sekali tapi berkali-kali terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Jangan bapak saya," kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "bapak saya ini syadidul huzn. Ayahku ini orang yang sangat suka terharu ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Takutnya tidak terdengar lantunan-lantunan ayat Al-Quran." Sayyidah Aisyah mengatakan, "Anna abaha rajulun sari'ul huzn." Sesungguhnya bapakku ini adalah orang yang gampang nangis. Fa idza shalla ghalabahul buka. Kalau sholat kebanyakan nangisnya daripada terdengar ayat-ayat. Ini pun terjadi kepada salafus salih, hanya baca satu ayat dari awal malam sampai akhir malam. Disebutkan dalam kitab At-Tibyan. Saking tadabbur. Ini penting. Kasratul qiraah biduri tadabbur. Banyak membaca, tidak tadabbur, lebih baik sedikit baca tapi dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Allah perintahkan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidaklah kalian mentadabburi daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Faqala Rasul inna kunna sawahib Yusuf. Kalian ini seperti saudaranya Nabi Yusuf. Wa fihi tashbihha bi imratil aziz. Di sini penyerupaan tentang wanita. Jama'at Ibnas Nuriyat Yusuf ini sama seperti seorang wanita namanya Imratul Aziz, seorang istri daripada gubernur di Mesir, yang beliau mengundang para wanita untuk melihat Nabi Yusuf. Ketika mengundang suruh melihat Nabi Yusuf, tapi dikasih apel sama dikasih pisau. Ya. Wa Sayyidah Aisyah turidu an la yatasha'amu an-nas bi bukai wa sawti Abi Bakar, agar orang ini tidak jenuh, tidak jadi omongan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu membaca mengimaminya dengan suara yang pelan. Falamma wajada Rasulullah sallallahu khifatan talaba ayastanida ala rajulin yaquma. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sadar, kemudian minta agar ada orang yang membopong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid, agar dibopong. Dalam riwayat Ibnu Majah, wa kharija al-masjid falamma ra'ahu Abu Bakar arada an khuruj min as-shalah. Nah, ketika melihat Abu Bakar melihat baginda Rasulullah, Abu Bakar pengen mundur. Kemarin kami baca kitab, kebetulan lagi kitab Shalah tentang imam. Kami baca Sahih Muslim sama Kiai Marwazi. Sama hadisnya cuma berbeda redaksi.
Rasulullah SAW datang, ya, kemudian sahabat Abu Bakar berada di sebelahnya, mundur. Kalau dalam hadis ini Abu Bakar menjadi imam, ya, tapi ternyata dalam riwayat Imam Muslim tidak menjadi imam, tapi ini khususiyah. Kalau ada imam ratibnya, imam awalnya, maka ini khusus buat baginda Rasulullah SAW. Ada sebagian mengatakan boleh. Jadi kalau ada imam ratibnya terlambat, dia maju ke depan, kemudian yang imamnya mundur. Ya, tapi sebagian mengatakan ini khususiyah buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Abu Bakar dalam riwayat Imam Muslim, ya, Abu Bakar ketika Rasulullah datang, Rasulullah langsung ke depan dan berdiri di sisinya bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mundur sedikit, Abu Bakar mundur sedikit. Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah dalam hadis. Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah dan makmum mengikuti sholatnya Abu Bakar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah boleh, ya, Abu Bakar ini menjadi apa namanya kalau buat nyambungin Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa kalau di Mekah itu ada namanya Bilal, nyambungin. Apa namanya Bilal, ya? Nyambungin Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi bukannya Abu Bakar menjadi imam. Awalnya jadi imam ketika Rasulullah datang, ya, Rasulullah berdiri di samping sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mundur ke belakang. Dan Rasulullah sholat dalam keadaan duduk, sahabat Abu Bakar sholat dalam keadaan berdiri. Bagaimana dikatakan Aisyah Alaihi Wasallam ayyadhilla fi makani, Rasulullah disyaratkan silakan. Jadi kalau ada imam, jadi kalau maknanya ini boleh. Yang pertama ada yang mengatakan imam yang ratib yang biasa imamin boleh dia imam, ya, yang berarti yang jadi imam mundur, atau juga boleh nggak mundur, boleh nggak mundur. Apa buktinya? Ada isyarat dari baginda Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar ayyadhilla fi makani, agar sahabat Abu Bakar tetap berada pada tempatnya. Ba'daha dakhala ila fitratihi qabidat ruhahu dhahab. Setelah selesai sholat pulang Rasulullah SAW wafat habis sholat. Ya, ketika pulang dakhala ila fitratihi wa qabidat ruhuhu at-tahirah. Kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat kemudian Rasulullah SAW jika pulang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu istati ayatahamal khabar. Akan tetapi sahabat Umar bin Khattab tidak berat menerima kabar ini tentang wafatnya wafat baginda Rasulullah SAW, berat sampai beliau mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah SAW telah meninggal, saya tunggal la dabahtu unuqah. Man qala anna Muhammadan qad mat la dabahtu unuqah, la qata'tu unuqah. Barang siapa yang mengatakan, ya, Rasulullah setelah wafat aku tunggal lehernya, belum bisa menerima kabar berat ini sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala man qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat la aqtulanna. Fakana aghlabun nas lam yata'allamuna al-kitabah. Kebanyakan manusia ketika itu tidak mengenal tulis. Mungkin kalau tahu tulisan dia sudah kirim kemana kabar itu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena kebanyakan sahabat tidak mengenal tulis menulis. Padahal sahabi Salim ila Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat Salim karena nggak bisa ada tulis surat menyurat, maka sahabat Salim sebagian sahabat tapi kebanyakan adalah sahabat, kebanyakan sahabat. Salim bukan Musa Salim juga, sahabat Salim. Ya, dhahaba ila Abu Bakar As-Siddiq fil masjid. Menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq di masjid. Falamma rahahu Abu Bakar yabki madhulan. Ketika sahabat Abu Bakar ketika sahabat Abu Bakar melihatnya, sahabat Abu Bakar menangis. Faqala aqubidu Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah melihat Salim, sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar menangis dengan tangisan yang sangat
yang sangat sakit hati menerai kayak air mata dan dia mengatakan, aku bila Rasulullah, apakah baginda Rasulullah wafat? Qala Salim, inna Umar bin Al-Khattab yaqul man qala qubida qatalah. Kemudian ngadu di sahabat Salim ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lehernya. Fadhahab Abu Bakar As-Siddiq ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabbalahu. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke kamarnya, kamar anaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menyentuhnya, memegangnya, kemudian menciumnya. Jadi boleh ada kita mencium orang yang sudah meninggal, yang berarti yang mahram kita, orang tua kita, cium keningnya. Bagaimana sahabat Abu Bakar mencium kening baginda Rasulullah dan mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad adalah mayit wa innahum mayyitun, mereka juga akan mati. Fasa'alatus sahabah Abu Bakar an halihi sallallahu alaihi wasallam faqala hudud. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Faqalabu as-salata alaihi. Kemudian mereka meminta agar disolatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamahum annahum yadkhuluna afwajan yusalluna thumma yakhrujun. Bagaimana cara salatnya? Ya, jadi cara salatnya itu ya masuk kamar gantian karena tidak muat. Summa sa'alu an dafnihi, kemudian ditanya bagaimana tentang menguburkan jenazah baginda Rasulullah. Fa'alamahum Abu Bakar annahu dufina haitsu tubidat ruhul tahirah. Sahabat Abu Bakar mengatakan sesungguhnya para nabi itu dikuburkan di mana mereka wafat. Jadi para nabi itu dikuburkan di mana mereka wafat. Kubur di rumah, ya di rumah dikuburkan. Itulah para nabi. Summa talaba Abu Bakar ay yaghsilahu ahla abi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta agar yang mandikan ahla abi, keluarga daripada bapaknya. Fa wasalahu sallallahu alaihi wasallam kullu man Ali bin Abi Thalib wal Abbas bin Abdul Muttalib wal Fadl bin Abbas wa Qasim bin Abbas wa Usama bin Zaid wa Syaqran maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hadatsa an aradat. Jadi yang memandikan siapa? Sahabat Ali, ya Abbas namanya, Abbas bin Abdul Muttalib wal Fadl bin Abbas wa Qasim bin Abbas wa Usama bin Zaid wa Syaqran maula Rasulullah. Maula itu berarti budak yang dimerdekakan. Summa hadatsa an aradat al-ansar an yakuna minhum amirun wa minal muhajirin amirun. Kemudian terjadi yang mengatakan tiap-tiap kabilah, siapa ini yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat? Terjadi orang Ansar ingin yang menjadi pemimpin adalah dari Ansar. Orang Muhajirin meminta agar yang menjadi pemimpin adalah orang Muhajirin. Ansar itu orang yang di Madinah. Muhajir itu yang dari Mekah ke Madinah mendatang, namanya Ansar. Kenapa dibantu? Karena ketika hijrah mereka tidak bawa apa-apa, hanya bawa iman, baik kalau sedikit, tidak dibawa rumah tangga dan sebagainya. Maka dibantu, ada namanya mu'akhad, dipersaudarakan antara Muhajir dan Ansar. Ya. Maka dinamakan Ansar, penolong, yang menolong ketika orang-orang Muhajir datang ke Madinah. Faja'al dur al-azim li Umar bin Khattab fi wahdat as-saff wa adam al-firqah haitsu qala. Ya, kemudian datanglah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi perdebatan siapa yang meneruskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Bakar agar terjadi perpecahan, beliau mengatakan, man kana thaniya ithnain idhima fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. فبسط أبو بكر يده فبايعوا الخلافة عمر بن الخطاب وبعده الناس فكان الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat, jadi ketika
siapa yang memimpin. Sahabat Bakar mengatakan, siapa yang bersama Rasulullah ketika berada di goa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, beliau mengatakan, idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Apa faedah yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama, shalla Abu Bakar As-Siddiq bin nas imaman fi hayati Rasulullah. Rasulullah pernah menjadi imam ketika masa hidupnya Rasulullah. Bukan jadi imam, bukan Rasulullah jadi makmum ya. Ini ternyata hadisnya Abu Bakar tak pernah mengimami Rasulullah. Yang ada menggantikan Rasulullah kalau tidak haji. Ya, jadi bukannya menggantikan kami wajib. Tidak mungkin sahabat Abu Bakar mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata disebutkan dalam riwayat Muslim yang kemarin saya baca. Ya, saya mengaji Sahih Muslim sejak sedang di Depok dengan Kiai Marwazi, murid daripada Sayyid Al-Fadani. Ya, jadi ternyata pas tepat bahas kitab Sahih Muslim dan pembahasan yang kita baca. Dan beliau mengatakan tidak mungkin sahabat Abu Bakar mengimami Rasulullah, tapi beliau menjadi imam ketika pada masanya Rasulullah. Berapa kali dikatakan? Sebanyak 17 kali. Tampak kehadiran Rasulullah. Ketika Rasul hadis, beliau mundur. Ternyata maknanya beliau mundur menjadi apa? Bilal ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari belakang. Awalnya Aisyah lailatul Jumat. Pertama pada Isya. Pada Isya lailatul Jumat malam Jumat, wa akhirha pada akhir subh yaum al-Itsnain, subuh pada hari Senin, alladzi taqala sallam fihi, itu pada hari Senin di mana hari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah dzakara Imam Al-Bajuri annahu la yara ahadun awrata Rasulillah illa tumisat ainah. Tidaklah dari Imam Al-Bajuri mengatakan tidaklah melihat seseorang aurat Rasulullah kecuali buta matanya. Ya, tidak terlihat, tidak nampak auratnya baginda Rasulullah SAW. Faedah fi ghusli Rasulullah SAW kana Imam Ali yatawalla al-ghusl. Siapakah yang memandikan Rasulullah? Adalah Imam Ali. Wal Abbas wa Banu Fadl, dan anaknya Abbas Al-Fadl wal Qatham yuqabbilunahu ma'ah, mencium, mereka mencium baginda Rasulullah. Maka Usama bin Zaid wa Syafran maulahu alladhani yusabbani al-ma', keduanya yang menuangkan air. Yang menuangkan air siapa? Usama bin Zaid wa Syafran maulahu alladhani, yang keduanya yusabbani al-ma', yang menuangkan air. Dan yang memandikan adalah keluarganya. Abbas itu pamannya, berarti itu adalah sepupunya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadl wa Qatham adalah sepupu baginda Rasulullah memandikan. Yang selanjutnya faedah kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athwab biyudin sahuliyah ay min qaryati yamaniyah. Baginda Rasulullah dikafani dengan 3 kain kafan. Salah satu aswab dengan 3 pakaian warna putih. Abi qaryati yamaniyah, dari Yaman, masnu'atun min al-qatar, yang terbuat dari katun, apa? Namanya kain katun. Qutb itu kain katun sebenarnya bahasa Arabnya. Ya, masnu'ah min al-qatar. Dan faedah ketiga, 3 pakaian yang dipakai untuk mengkafani baginda Rasulullah yang terbuat daripada bahan yang terbuat dari katun, dari katun. Faedah, siapa yang menguburkan Rasulullah? Hafara qabrahu, siapa yang menggali kuburnya baginda Rasulullah? Abu Talha wa Zaid bin Sahl. Jadi yang memandikan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Al-Abbas pamannya. Anaknya siapa? Fadl bin Abbas wa Qatham bin Abbas. Yang menuangkan air siapa? Usama bin Zaid wa Safran wa Syafran Syir. Yang menggali kubur siapa? Abu Talha wa Zaid bin Sahal. Fil makan alladhi qubida ruhuh, di tempat di mana baginda Rasulullah cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, kana bil bai'ah hasanah. Bai'at ini terjadi dengan bai'at yang baik. Li'annaha waqa'at min ahli al-hilm wal aqd. Kenapa? Karena memang
yang memilihnya adalah orang-orang ahli ilmi wal aqd yang memiliki kewenangan untuk memilih. Wa hadhil bai'ah hiya al-bai'atus saqifah, namanya bai'atul saqifah wa hiya bai'atul khassah. Amma al-bai'atul 'amma fa kanat fil yawm al-tali ats-tsulatsa ba'da ishtaghalu bit-tajhiz. Ini bai'ah yang pertama. Barirah ini siapa Barirah? Barirah tadi kemarin siapa Barirah? Ada yang ingat kan? Barirah itu yang tempat untuk yang membawa Rasulullah dari rumah dibopong. Jadi gini nampak dirangkul jalan berdua. Namanya Barirah. Siapa itu Barirah? Ya, itu Maula Aisyah, Maula. Ya, budak yang dimerdekakan namanya Maula. Ya. Budaknya Aisyah yang dimerdekakan, wahia binti Safwan, anak daripada Safwan, wafat a'taqahuma yang sudah dibebaskan keduanya. Jadi Maula itu berkata Maula Rasulullah. Maula itu berarti dulunya budak tapi sudah dimerdekakan. Kisah Sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kharaja Ibnu Abbas wa rajulun akhar. Kalau dalam Sahih Bukhari dan Muslim keluar Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas maksudnya, dan rajulun akhar, orang lain, wa Ali bin Abi Thalib wa qila al-Abbas wa waladuhu al-Fadl. Wa ija baina riwayat bi ta'addud khuruji sallallahu alaihi wasallam. Sini banyak yang mengatakan ya ta'addud khuruji sallallahu alaihi wasallam, banyak yang mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat tentang akhir-akhir wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang pertama, bayangkan ya Rasulullah dalam keadaan sakit tetap sholat berjamaah. Ini pelajaran bagi kita. Sampai dibopong-bopong, ada nggak kita yang masih dibopong-bopong? Ada enggak? Enggak ada. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sadar yang kenapa? Bilal suruh azan, Bilal suruh azan, Abu Bakar suruh, dan kalau sadar nggak mampu untuk ke masjid, nggak mampu untuk berjalan. Tapi kan sudah ada yang makan, beliau minta agar dibopong ya untuk datang ke masjid. Awalnya sudah menyuruh Abu Bakar duluan, Abu Bakar sudah jadi imam. Ketika melihat Rasulullah datang, ya beliau melihat menoleh, kemudian sahabat Rasulullah mengatakan lanjutkan. Tapi beliau berdiri sambil makan, dan Abu Bakar mundur sedikit dan berada di samping. Jadi boleh kalau sholat itu sedikit, ya, misalkan tempatnya sempit, itu boleh berada di samping imam. Yang satu sudah di belakangnya. Tempat-tempatnya nggak buat, boleh di sampingnya buat, tapi agak mundur sedikit buat sampingnya. Jadi kalau didil makan, kalau tempatnya itu sempit. Nah, jadi ini tentang kematian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sangat berat bagi para sahabat dan bagi kita semuanya. Yang dahulunya terang benderang, kemudian menjadi gelap gulita, dan diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmunya. Ya, ada nasabnya, ada ilmunya. Kita yang tak bernasab kepada baginda Rasulullah, minimal kita mendapatkan ilmu nur cahayanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن زبير شيخ باهلي قديم نصري قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب الموت ما وجد قالت فاطمه وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة رواه الترمذي. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Fatimah,
Fatimah berkata kepada bapaknya, wa karba syiddatan wa huzn, kata-kata kesedihan yang diucapkan oleh Sayyidatina Fatimah, wa karba, begitu sangat menyedihkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, la karba, tidak ada kesedihan atas bapakmu ba'dal yaum, setelah ini tidak ada kesedihan. Kenapa tidak ada kesedihan? Karena sudah disambut dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La karba ala abika ba'dal yaum, tidak ada kesedihan atas bapakmu ba'dal yaum. Orang yang hidupnya yat'ab, yang letih dalam beribadah, dalam bermujahadah, akan mendapatkan ladzah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Wa man ladzah illa ba'da ta'ab. Kenikmatan itu akan nikmat ketika kita bersusah-susah. Maka Rasulullah SAW banyak sekali ujiannya. Orang yang paling banyak ujian bukan kita. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak ujian adalah para nabi, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sekarang bersusah-susah, bersedih-sedih, ya, banyak menangis. Orang yang banyak tertawa di dunia nanti akan menangis di akhirat. Tapi orang yang menangis di dunia akan nanti bahagia senang di surga. Maka kata Rasulullah, la karba ala abika ba'da yaum. Tidak ada lagi kesedihan setelah ini, tidak ada lagi kesedihan. Allah balas, bahkan dalam kubur sudah diberikan nikmat daripada nikmat-nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawdah dari riyadil jannah. Maka mumpung masih ada waktu, mumpung masih pada sehat. Dulu ya, yang muda ya, dulu orang tua tuh pengen ibadah. Kalau sudah tua tuh orang pengen, ada orang pengen ibadah tapi udah gak mampu lagi. Ada orang tua pengen, bagi Allah kapan saya jamaah. Ada orang sakit tuh kadang-kadang mau kita, ya Allah saya pengen banget jamaah, pengen banget hadir masjid, cuma bagaimana? Itu jangan sampai kita begitu dulu baru kita pengen. Mumpung lagi ada umur, mumpung lagi pada sehat, mampu untuk ajis ilmu, berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain, salat berjamaah, itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, ibda binafsi, kita mulai dari kita. Islah asli nafsak, kita memperbaiki diri kita semua. Yang belum mau salat 5 waktu, tepat waktu salat, berjamaah, nuntut ilmu. Yang belum bisa ngaji, mengaji terus semuanya. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Kita susah-susah dulu di dunia ini ya, dengan ibadah. Kan enak orang pada ketawa-ketawa, nongkrong ketawa-ketawa, nyantai. Nanti yang begitu nanti menangis. Maka kalau Rasulullah wa karba, ya Fatihah mengatakan sungguh sangat menyedihkan keadaan orang tuaku dalam keadaan sakit, yang kadang-kadang pingsan. Apa kata Rasulullah? La karba ala abika ba'da al-yawm, innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikh minhu hadal mu'affa yawmal qiyamah. Ya. La karba wala syidda ala bika ba'da al-yawm, wa hadha akhir alami dunya. Ini adalah akhir kesakitan di dunia. Hadha akhir alam, akhir alami dunya. Wa hadhi syiddah mimma amad jami'ul al-khalq. Ini kesedihan menimpa semua orang. Sakar itu menimpa semua orang. Balat yadju minha makhluk. Tidak ada orang yang bisa lepas daripada sakaratul maut. Tidak ada orang yang bisa lepas daripada sakaratul. Wala maqamu min liqa'illah. Tidak ada lagi yang mampu. Tidak ada jalan. Siapa yang bisa hidup selama-lamanya? Tidak ada. Ada. Kalau dia bukannya dipermak, diganti kulitnya, ya, ganti pergi ke Korea Selatan jadi cantik. Yang tadinya gagah jadi cantik, yang cantik jadi gagah. Dirubah semua, nanti gak berlaku. Walaupun rambutnya disembir, kalau udah tua tetap aja kan gaya apa? Ya, nggak bisa dibohongi. Dalamnya itu nggak bisa dibohong. Coba yang sudah tua 70 tahun didandani sampai pipinya dilipat-lipat, ya tetap aja nggak bisa.
Kematian tidak akan lepas, la mafar, tidak ada tempat ya mereka untuk lepas daripada Allah. Wa la maqar min liqa'illah wa sawfa yajtabi'ul khalq yawmal qiyamah la mahala, la mahala. Tidak ada lagi tempat kita kecuali nanti akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Al-alam al-bashariyah allati tusibu Rasulullah ma hiya illa ziyadatu ratbin wa darajat. Musibah yang ada pada Rasulullah bukan musibah untuk menggugurkan dosa, ingat ya. Musibah yang menimpa Rasulullah bukan musibah untuk menggugurkan dosa, justru musibah yang terjadi pada Rasul untuk meninggikan derajat. Kalau kita ini manusia yang banyak dosa, Rasulullah maksum minal dzam, maksum terlepas daripada dosa. Kalau Rasulullah diberikan ujian bukan untuk menggugurkan dosa, nggak ada dosanya mau digugurin, apa yang digugurin? Maka dikatakan para ulama musibahnya ujian para nabi untuk mengangkat derajatnya mereka para nabi, maka berada tempat yang paling tinggi yaitu para anbiya. Kalau kita kena musibah untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Manusia ini mahalul khata' wa nisyan. Maka dikatakan al-alam al-bashariyah allati tusibu Rasulullah. Penyakit-penyakit yang manusia yang menimpa Rasulullah, penyakit-penyakit manusia, ujian-ujian manusia sama seperti kita ini yang menimpa Rasulullah SAW, dikatakan ma hiya illa, tidaklah dia kecuali ziyadatu ratbin, untuk menambah tingginya derajat bagi Rasulullah SAW. Al-musibah idza ammat hadat bihadud dunya fa'iyah wa bil akhirah baqiyah. Ujian dunia ini akan selesai ya, tapi ujian akhirat belum selesai ya. Kita di dunia ini ujian sakit berhenti gak sakit. Orang kalau sakit akan berhenti gak? Tapi sakitnya akhirat gak berhenti. Orang yang gak sholat, yang gak taat, mungkin sekarang gak sakit, nanti sakitnya belakangan, baqiyah ila yaumil qiyamah. Kalau kita sekarang sakit ya, cuma berhenti selesai, 60 tahun selesai, ya udah selesai, sakit lagi ya? Enggak. Tapi bisa lebih sakit lagi di akhirat. Faniyah kalau tidak sholat, ini udah susah, tidak mau sholat, jangan sombong kan? Udah miskin sombong, udah miskin sombong jangan. Ini udah miskin gak mau sholat, apalagi yang diharapkan selain kita yang mendapatkan lapak surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya biar di sini kontrak, nanti di surga lu yang kontrak. Ya, bisa jadi betul saja ke neraka dapat lapak. Ya, belum tentu yang punya mobil di sini nanti punya kendaraan di surga, belum tentu. Ya, belum tentu orang rumahnya gede nanti punya rumah di surga, belum tentu. Ya, orang yang miskin dan tapi di sini juga banyak juga orang yang ada juga orang yang kaya punya lapak, tapi orang miskin ya yang tidak punya apa-apa merasa ini, tapi nanti bisa menjadi orang yang paling kaya ya. Karena jangan takut, dunia ini fani akan hilang. Berapa lama sih dunia? Nggak lama-lama. Maka dunia adalah ujian yang sementara, tapi nanti ujian yang paling berat adalah ujian akhirat. Kalau sudah masuk neraka udah ya mudah-mudahan itu kita masih kepada dari Muhammad SAW, namanya syafaatul uzma. Ya, masuk neraka dulu, jerendam dulu di situ neraka. Kalau dosanya lebih banyak, kalau udah bersih, baru nanti dipindahkan. Tapi berapa tahun? 1 hari 1000 tahun, lama ya? Nggak sebentar. 1 hari di neraka itu 1000 tahun. Ya, 1 harinya 1000 tahun dunia, lama nggak? Lama. Kita aja umur lama banget kayaknya. Ya Allah, bang, udah 100 tahun lewat kayaknya, 200 tahun lagi. Ini 1 hari 1000 tahun dunia, lama. Ya, wah, tak apa-apa, aku masih masuk surga. Iya masuk, tapi rasa akhiratnya ini nerakanya berapa lama? 1 hari seperti 1000 tahun. Nah, maka banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal satu lagi di hadisnya besok tentang warisannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa saja dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan kita jadi mengenal tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi di habis kitab ini. Ya, mudah-mudahan nanti saya baca kitab Syama'il ini pertama kepada Dr. Ahmad Muhammad Hashim ya, di Sir. Ya, beliau ini
ulama, kibar ulama fi besar. Beliau punya syarah kitab Sahih Bukhari yang Faidul Bari. Dan saya baca sama Syekh Awad dari tulis, kemudian saya baca di Sudan sama Syekh Muhyiddin Al-Yamani. Ya, itu baca 3 kali saya baca kitab ini. Ya tetap ya kita ya masih terasa baru lagi setiap baca ada aja faedah yang kita dapatkan, setiap baca ada aja faedah yang baru yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa meniru, bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi qabul tamam bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la